Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ibu Evi Kurniati SPD JAS untuk materi pencegahan pergaulan bebas PJOK kelas 8 di semester genap. Untuk hari ini kita akan belajar kesehatan, jadi jangan beralih kemana-mana. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah 3.9, yaitu memahami perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Kemudian poin keterampilannya adalah 4.9, yaitu memaparkan perlunya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian paham tentang pengertian, ciri-ciri, dampak, faktor penyebab, solusi penyelesaian cara pergaulan, dan sebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja. Pertama adalah pengertian pencegahan secara umum, artinya adalah perbuatan mencegah atau pencegahan ataupun penolakan. Nah, kaitannya di sini adalah pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi atau kerumitan. Kemudian yang kedua adalah pengertian pergaulan. Apa itu pergaulan? Yaitu adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu ataupun juga dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, pengertian pergaulan bebas, di mana adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas wajarnya dari tuntutan aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Ciri-ciri daripada pergaulan bebas yang pertama adalah penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya, khususnya biologis ya. Kemudian yang kedua adalah upaya mendapatkan harta atau uang itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Yang ketiga adalah timbulnya perilaku munafik dalam masyarakat. Kemudian berikutnya, timbul rasa ingin tahu yang besar. Ini masa penasaran untuk kalian ya. Kemudian juga timbul rasa ingin mencoba dan merasakan. Kemudian berikutnya adalah terjadi perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawabnya itu terjadi perubahan yang sangat drastis. Ciri-ciri berikutnya adalah mulai mudah gelisah, tidak sabar, emosional tinggi, selalu ingin melawan, kemudian timbul rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. Kemudian bisa juga mengalami kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri, serta keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. Berikutnya bisa jadi mengalami tekanan mental dan emosi, dan yang terakhir bisa jadi terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, ataupun pil-pil setan lainnya. Faktor penyebab pergaulan bebas. Nah, ini biasanya terjadi dalam lingkup faktor daripada orang tua. Yang pertama adalah faktor kesenjangan. Nah, ini si anak akan merasa bahwa orang tua mereka itu sudah ketinggalan zaman. Kemudian yang kedua adalah faktor kekurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Dan yang ketiga adalah faktor ketidakmengertian daripada orang tua itu kurang menyadari kondisi pada zaman sekarang ini. Faktor berikutnya adalah faktor agama dan iman. Nah, ini agama dan iman adalah merupakan landasan hidup seorang daripada individu. Dan faktor yang terakhir adalah perubahan zaman, di mana mereka mengikuti budaya kebarat-baratan. Berikutnya adalah dampak pergaulan bebas. Nah, setelah terjadinya pergaulan bebas, ini
biasanya dikenal dengan istilah dugem atau dunia gemerlap, di mana sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa di dalamnya itu marak sekali pemakaian narkoba, HIV/AIDS, dan di situ selain daripada dugem, itu dapat terjadinya menurunnya tingkat kesehatan, juga merenggangnya hubungan kekeluargaan, bisa jadi menurunnya prestasi, dan yang paling terakhir itu dampaknya adalah pastinya berdosa. Kemudian solusi pencegahan daripada pergaulan bebas yang pertama adalah memperbaiki cara pandang, yaitu mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Berikutnya bisa jadi menjaga keseimbangan pola hidup. Nah, mulai lagi untuk disiplin mengelola waktu, emosi, energi, ataupun pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah jujur pada diri sendiri. Dan yang berikutnya bisa jadi memperbaiki cara berkomunikasi khususnya pada keluarga, teman, ataupun lingkungannya. Berikutnya adalah perlunya remaja berpikir untuk masa depan, mulai berpikir ya apa sih cita-cita atau tujuan daripada hidup kalian. Berikutnya adalah tanamkan nilai agama ya, karena agama adalah pondasi daripada kehidupan kita. Berikutnya adalah kurangi menonton televisi, apalagi untuk yang berbau kekerasan ataupun yang seharusnya belum kalian nikmati untuk para remaja khususnya. Berikutnya adalah banyak beraktivitas secara positif. Bisa kalian mengikuti organisasi yang kegiatannya banyak mengacu ke hal-hal positif. Kemudian bisa kalian mengikuti sosialisasi bahaya daripada pergaulan bebas. Dan yang terakhir adalah menegakkan aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintahan kita. Pergaulan yang baik itu seperti apa sih? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa ada istilah masuk ke kandang kambing, tapi jangan seperti kambing. Artinya apa? Yaitu begitu juga dengan kalian dalam bergaul, kita seharusnya memperhatikan lingkungan sekeliling. Dan kita seharusnya dapat menjadi jati diri sendiri. Jadi cobalah untuk memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Kemudian, mengapa pergaulan bebas dapat terjadi di kalangan remaja ya? Nah, di sini menurut Dr. Suarez, pergaulan bebas itu adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk sosial, makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial itu sendiri yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan atau biasa disebut interpersonal relationship. Nah, di mana kurangnya perhatian orang tua, kurangnya penanaman nilai-nilai agama itu berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan gampang melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Ini yang paling parah dari kalian ya. Kemudian bagaimana caranya menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar? Nah, khususnya kalian ya ini ya. Yang pertama adalah coba kalian ingat kepada orang tua. Bagaimana sih orang tua sudah bersusah payah untuk mencarikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan kalian dari sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Kasihan kan? Kemudian yang kedua adalah memperbanyak aktivitas yang positif. Apa itu aktivitasnya? Itu bisa jadi kalian bergabung dengan organisasi yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Yang ketiga adalah mentaati aturan hukum yang berlaku di lingkungan kaliannya. Berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang baik tentunya, supaya kalian tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik juga. Penyebab daripada maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Yang pertama adalah mempunyai sikap mental yang tidak sehat. Apa itu yang tidak sehat? Yaitu merasa bangga terhadap pergaulan yang tidak sepantasnya. Padahal itu harusnya kurang baik ya untuk kalian. Berikutnya adalah pelampiasan rasa kecewa yang tadinya didapat dari keluarga. Itu biasanya kecewa terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalian kurang perhatian.
Kemudian yang terakhir adalah kegagalan remaja dalam menyerap norma, khususnya di sini adalah norma agama, norma ketimuran untuk kita ya, yaitu tergesernya oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Tapi bukan berarti westernisasi itu kurang baik ya. Kalian harus pandai-pandai memilih dan memilahnya. Prinsip-prinsip etika dalam pergaulan remaja. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah kalian paham hak dan kewajiban daripada kalian. Jangan terlalu menuntut terhadap orang tua tentunya. Kedua adalah tertib dan disiplin. Nah, ini biasanya kalian lakukan untuk disiplin waktu biar tidak keteteran. Yang ketiga adalah kesopanan atau menjaga kesopanan. Berikutnya kalian bisa bersifat sederhana. Juga jujur. Nah, jujur dalam hal kebenaran. Yang berikutnya adalah cinta kasih. Nah, kalian saling menyayangi sesama teman juga. Kemudian bisa tidak membedakan teman, itu adil ya. Artinya kalian tidak membedakan teman antara satu dengan yang lainnya. Semuanya dapat bergaul dengan baik. Berikutnya adalah memperhatikan suasana dan tempat pergaulan kita supaya di sini terjadi sinkronisasi antara kalian dengan teman kalian. Faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja kira-kira apa ya? Nah, di sini banyak sekali. Yang pertama adalah kondisi fisik, bisa jadi kondisi fisik, kemudian kebebasan emosional, interaksi sosial ataupun pergaulan, pengetahuan terhadap kemampuan diri, juga penguasaan diri terhadap nilai-nilai norma dan agama itu kalian belum paham betul. Jadi perlu diperhatikan untuk kalian ya. Prinsip-prinsip dasar pergaulan yang sehat bisa kalian pelajari di sini ya. Baik, yang pertama adalah saling menyadari bahwa semua orang itu saling membutuhkan dan merasa paling benar. Berikutnya bisa jadi hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Nah, kita tahu bahwa kita perlu hubungan simbiosis mutualisme, artinya kita saling bekerja sama dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguntungkan. Yang tadi kita sebutkan adalah simbiosis mutualisme ya. Berikutnya adalah saling menghormati dan menghargai sesama teman kita. Kemudian harus terlebih dahulu dapat menghargai dan menghormati orang lain. Nah, hormatilah orang sebelum kita mau dihormati tentunya. Berikutnya adalah tidak berprasangka buruk. Nah, ini biasanya kita berhusnuzon. Itu tidak baik tentunya. Berikutnya adalah saling memahami perbedaan antara satu dengan yang lain, itu pasti berbeda. Kemudian saling memberikan nasihat. Nah, ini teman yang baik adalah yang menunjukkan bahwa kita itu salah adalah salah dan betul adalah betul. Dan yang terakhir bisa selalu mengajak ke jalan yang baik dan mencegah ke jalan yang tidak baik. Itulah teman yang baik. Demikian pembelajaran kita tentang pencegahan pergaulan bebas untuk PJOK kelas 8 di semester genap ini. Ibu berharap kalian bisa pahami dan baca-baca kembali ya, baik dari video ini maupun dari buku pelajaran kalian. Khususnya di zaman dan musim corona ini, Ibu berharap kalian tetap menjaga protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat dan tetap belajar di rumah. Dan Ibu cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya jaya jaya. Bye bye.